Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, banyaknya wanita-wanita muslimah yang hari ini ingin bergabung dengan kegiatan kita yang paling seru malam ini. Alhamdulillah, kita masih diberikan Allah kesempatan untuk berjumpa. Ini adalah bagian dari proses kita menuju yang lebih baik ya. Kita akan belajar banyak hal malam ini dan alhamdulillah Islam dan keberkahan ya buat hari-hari kita. Mudah-mudahan dengan inilah kemudian kita semakin semangat untuk mengikuti webinar kita malam ini. Tidak lupa akan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termanfaatnya di akhir kelak. Oke, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, mungkin nanti berjalannya kegiatan ini, kalau ada yang bisa on cam, mungkin akan lebih baik on cam ya untuk kita menghargai pemateri kita malam ini. Namun sebelum itu, untuk meraih keberkahan, feeling tersendiri ya di hati-hati kita untuk membuatnya semakin terkenang, kemudian menambah keberkahannya, marilah kita membuka acara kita malam ini dengan lafaz basmalah dan Ummul Quran Al-Fatihah. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin kalau orang ini manggilnya ibu atau kakak ya? Manggilnya kakak atau ibu ya, Kak, Bu? Kakak, Oh, kakak, ya. Kita kenalan dulu sama seorang kakak yang luar biasa ya, dan bagian bidang anak dan remaja Sakinah Family Club. Siapa dia? Ya, ia adalah Kak Ana Amania Husnayaini, STP MSI. Beliau adalah wanita hebat yang lahir di Surakarta 36 tahun silam. Beliau mengenyam pendidikan S1 di IPB, jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, di kampus yang sama. Kemudian sebelum melanjutkan kuliah S2, beliau memutuskan untuk menikah dengan Bang Eka Bobi Febrianto, ini karena Medan manggilnya Abang ya. Dan saat ini dikaruniai 5 orang, 7 tahun, 3,5, dan 1 tahun. Nah, sekarang Kak Ana punya aktivitas sebagai praktisi homeschooling yang mendampingi anak. Selain itu, aktif sebagai pengajar Al-Quran yang telah dilakoni sejak menjadi mahasiswa. Luar biasa sekalian. Kemudian saat ini, beliau diberi amanah di bidang anak dan remaja Sakinah Family Club dan juga tergabung dalam Ibu Profesional Sumut dan Sidina Community. Keren banget ya, track record beliau memang dunia pendidikan pengasuhan sudah sampai. Untuk itu mungkin saya ingetin teman-teman sekalian, saya ajak untuk on cam ya, yang bisa on yang kira-kira yang mobile untuk on cam boleh on cam. Nanti secara Instagramable-nya mungkin dapat kali ya Kak feelingnya ya. Dan teman-teman yang lain mungkin nanti sekiranya selesai materi sudah siapkan catatan masing-masing untuk bertanya. Nanti setelah materi selesai baru kita akan masuki sesi diskusi. Jadi kita akan tunggu pertanyaan yang mungkin sangat banyak ya, karena memang materi hari ini serba-serbi pengasuhan anak usia dini. Kenapa bisa disebut serba-serbi? Berarti ada something spesial mungkin ya di situ, atau mungkin ada hal-hal khusus yang mungkin menjadi catatan tersendiri ya untuk ibu-ibu muda atau mungkin calon-calon ibu yang memang hari ini kita bisa melihat bahwa tantangan zaman itu makin meningkat ya. Jadi tentang pengasuhan pun harus di-upgrade, begitu ya Kak ya. Tapi kita nggak mau bahas ini berlama-lama ya. Saya nggak mau mukadimah lama-lama karena kita nggak sabar pengen dengerin materi dari Kak Ana. Gimana sih serba-serbi pengasuhan anak di usia dini? Kenapa hal ini menjadi penting dan muda, atau mungkin sebagai calon-calon ibu muda yang belum menikah atau mungkin belum punya anak. Nah, ini kan adalah hal-hal yang harus kita siapin dari sekarang gitu ya. Untuk itu, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kepada kakak pemateri kita, Kakak Ana Amania Husnaya ini, saya persilahkan. Terima kasih. iya bentar ya. Sebentar lagi ini tes kamera dulu bentar. Oh iya, boleh. Silakan Bentar. Kak. Iya, jelas ya. Tes tes suara saya jelas ya. Ya, jelas Kak.
Afwan sebelumnya kalau nanti muncul, tiba-tiba muncul para kerucil. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih ya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah ya secara virtual dalam sebuah acara yang senantiasa kita tunggu-tunggu ya, kajian bersama Sakinah Family Club gitu setiap Jumat malam gitu dengan tema-tema yang berbeda-beda tentunya begitu ya. Semoga gitu ya apa yang kita kita eh, lakukan gitu ya pada malam hari ini gitu ya dicatat sebagai amal yang baik gitu ya, amal yang terbaik oleh Allah karena kita sudah berusaha gitu ya untuk mencari eh, taman-taman surga gitu ya karena kalau ada ya hadis gitu ya kalau kita kalau ada taman-taman surga itu kita dianjurkan untuk singgah gitu. Apa sih taman-taman surga itu ya? Ini halaqah ilmu gitu ya. Tempat kita untuk sharing-sharing ilmu seperti itu ya. Baik. Baik. Saya akan share screen ya. Sebentar saya share screen dulu. Eh, Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi hari ini anak usia didik sudah muncul ya. Sudah, Bu. Sudah ya jelas. Baik. Jadi anak usia dini itu kapan sih kita sebut anak itu di usia dini gitu ya. Jadi anak usia dini itu dari 0 sampai 6 tahun gitu. Dari 0 berarti kan dia setelah 0 tuh 0 bulan ya setelah lahir gitu sampai dia berusia 6 tahun gitu ya sebelum 7 tahun. Nah, tapi sebenarnya gitu ya, sebelum 0 bulan itu gitu ada proses-proses yang terjadi gitu ya. Ada proses-proses yang terjadi. Proses-proses yang terjadi itu apa gitu ya? Yaitu proses-proses yang terjadi saat sebelum sang ibu itu hamil gitu kan. Gitu ya. Kita lihat gitu ya. Bahwasanya saat terjadi proses pembuahan gitu ya, pertemuan antara ini adalah gambar egg to sel telur ibu dan ini sperma ayah gitu ya, terjadi pembuahan gitu ya. Gitu. Ini akan terjadi penyatuan dua materi genetik ya atau genetik DNA ya dari ibu yang warna merah dan kemudian dari ayah gitu ya. Di sini kita lihat gitu bahwasanya ayah itu hanya menyumbangkan DNA-nya saja gitu ya. Selepas itu kemudian yang kita lihat di gambar besar ini ya, kemudian eh, si sperma itu kemudian lepas gitu ya. Dia hanya memasukkan materi genetik itu tadi saja. Sedangkan sel telur ibu itu tetap utuh gitu ya, tetap utuh. Kita perhatikan dia utuh gitu ya, kemudian terjadi penyatuan DNA ya. Eh, Kemudian terjadi pembuahan ya. Sel telur itu tetap utuh gitu. Ternyata ibu itu jadi lingkungan pertumbuhan dari sang anak gitu. Itu sejak 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 terjadi pembuahan itu gitu ya. Jadi kita seorang wanita gitu ya, itu jadi lingkungan pertumbuhan buat sang anak sejak sejak saat pembuahan itu terjadi gitu. Nah, setelah dibuahi gitu kan, kan sang anak kan akan berkembang gitu ya di dalam rahim ibu gitu ya. Makanya itu kenapa ibu disebut madrasatul ula. Nah, bisa dari situ gitu kita tafsirkan gitu ya. Dari tadi ovum yang menjadi lingkungan pertama perkembangan seorang bayi gitu ya. Jadi madrasah bagi anak itu apa? Pertama sel ovum tadi yang berkembang dalam rahim itu ya. Yang kedua adanya fase menyusui gitu ya selama 2 tahun begitu ya. Jadi kalau ada istilahnya kalau 2 tahun pertama itu adalah fase ibu gitu ya, fase untuk ibu gitu. Kemudian yang ketiga, kenapa madrasah pertama? Karena ibu yang menyuplai cinta dan kasih sayang seperti itu. Nah, dalam surah Al-Baqarah ayat 233 ya, Allah menganjurkan para ibu gitu untuk menyusui anaknya selama 2 tahun penuh itu. Jika ingin menyusui secara sempurna gitu ya. Jadi ini anjuran gitu ya. Sebenarnya
Oh, maaf, mati ya? Oh, oke. Maaf terpencet tadi. Jadi ini sebuah anjuran gitu ya yang kepada kita gitu sebagai seorang ibu untuk dapat menyusui anaknya gitu. Jadi sebuah anjuran ya memang bukan wajib tapi ini sangat ditekankan begitu. Kenapa sih sangat ditekankan gitu ya? Karena memang ternyata manfaat menyusui itu luar biasa begitu ya. Ya, kalau kita lihat secara sainsnya gitu ya, bagaimana komposisi komposisi ASI itu, komposisi ASI gitu ya, jika dibandingkan susu formula itu berbeda gitu ya, jauh berbeda sekali gitu. Kita lihat di gambar sebelah kanan ini ya, gitu jauh sekali berbeda. Kemudian kita lihat gitu ya masing-masing komposisinya gitu ya. Walaupun memang di dalam susu formula ada kayak ada mineralnya, vitamin, lemak gitu kan, karbohidrat, protein, air gitu, AH, DHA gitu ya. Kemudian ada juga ditambah beberapa strain bakteri. Cuman kan kalau di susu formula strain bakterinya hanya beberapa aja lah hitungan jari. Cuman kalau di ASI ternyata ada 800 strain bakteri gitu, 800-an gitu loh. Masya Allah gitu ya, 800 strain bakteri yang sangat bermanfaat bagi pertumbuhan si bayi gitu. Ya, yang ini tidak ada di formula seperti itu. Kemudian ada hormon gitu, ada hormon juga gitu kan. Sedangkan di formula tidak ada mengandung hormon seperti itu. Jadi eh, apa sih hikmahnya gitu? Hikmahnya adalah kita gitu ya, bagi kita sebagai ibu gitu ya, untuk bisa sebisa mungkin gitu ya menyusui bayi gitu ya. Itu tuntaskan 6 bulan pertama gitu ASI eksklusif, kemudian dilanjutkan begitu. Ya, syukur-syukur kalau bisa tuntas 2 tahun begitu ya. Nah, kemudian peran ayahnya gimana? Ya, ayah juga harus menjadi support system gitu bagi seorang ibu untuk dapat menyusui bayinya begitu. Gitu. Ya. Ada istilahnya itu ayah ASI ya. Ayah ASI itu ya itu tadi, ayah yang mensupport istrinya gitu ya, untuk dapat menyusui gitu. Ya. Jadi kalau ada iklan gitu ya, namanya suami siaga ya, siap antar jaga gitu. Siap antar jaga itu kan nggak hanya waktu ibunya hamil dan melahirkan, tapi juga saat menyusui pun harus disupport gitu ya, harus disupport gitu ya. Apalagi kalau menyusui itu kan biasanya keluhannya lapar gitu kan. Keluhannya lapar, kemudian pekerjaan rumah tangga juga mungkin banyak yang ter apa nggak beres gitu ya karena kita harus fokus sama bayi gitu ya. Ya itu sang ayah harus bisa jadi support system gitu. Jangan justru malah apa ya mencela atau mengejek atau seperti apalah karena keterbatasan sang istri gitu. Jadi ayah dan ibu harus dua-duanya harus saling ayah harus support ibu gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian nah di fase usia dini ini gitu ya adalah fase yang paling efektif gitu ya, untuk kita menanamkan keimanan gitu kepada anak kita gitu ya. Mulai dari kapan ya? Mulai dari sedini mungkin begitu fase keimanan gitu ya. Saat menyusui gitu kan bisa gitu ya sambil kita senandungkan apa gitu ya, senandungkan lafaz-lafaz zikir ataupun nyanyian-nyanyian yang memang nyanyian-nyanyian yang mengandung mentauhidkan Allah gitu ya, kayak misalnya apa tuh ya? Kalau dulu zaman saya kecil itu saya ingat banget ya, bapak saya itu belikan kaset eh, tentang ini. Gini, kalau seperti ini lagunya. Siapakah Tuhanmu? Apa agamamu? Siapakah nabimu? Apa kitabmu? Ya, itu kan lagu yang benar-benar isinya akidah gitu ya, gitu. Dan sampai sekarang kemarin saya coba cari di YouTube ketemu juga gitu lagu itu gitu, lagu yang zaman dulu saya kecil gitu kan. Itu namanya saya masih ingat gitu. Kemudian ya yang lain-lain gitu ya kita tanamkan ya kita ngaji bareng anak gitu kita kemudian kita bacakan kisah gitu kan kita bacakan kisah dan membacakan kisah ini sebenarnya nggak perlu nunggu anak itu ini sih bisa bicara tapi sebelum anak itu bisa bicara kita bacakan kisah pun mereka bisa memahami gitu bukan memahami jadi mereka akan memperhatikan kita gitu nanti pada saatnya dia sudah bicara sudah bisa berkomunikasi nanti kita pola komunikasinya ya dua arah gitu ya kita coba menggali gitu apakah dia paham atau tidak dengan kisah ini kemudian ya dengan bahasa-bahasa yang sederhana seperti itu ya kemudian juga kita mengenalkan Allah di momen-momen tertentu gitu misalnya eh, oh tuh.
hujan nih misalnya. Yuk kita berdoa apa doa hujan gitu. Allahumma shoiban nafi'ah. Siapa yang menurunkan hujan gitu? Allah menurunkan hujan gitu ya. Kayak lagunya itu juga saya ingat juga ya lagu waktu zaman kecil juga waktu itu lagunya Neno Warisman gitu ya. Kayak Allah turunkan hujan gitu dari gumpalan awan gitu. Jadi lagu-lagu yang benar-benar mengandung eh, akidah gitu ya. Jadi nempel gitu. Saya aja sampai sekarang nempel gitu dengan lagu-lagu itu gitu ya gitu. Jadi luar biasa gitu ya. Apalagi kalau kita memang mengenalkan mereka dengan kisah-kisah gitu ya dari dini, insya Allah anak-anak itu juga akan mengenal gitu sejak awal gitu. Nah, kemudian oh ya, untuk tarbiyah jinsiyah ya, maaf. Ini saya lupa untuk menyempurnakan slide-nya ya. Jadi terkait tarbiyah jinsiyah gitu ya, itu juga kita mulai dari usia dini gitu ya. Jadi usia 3 tahun gitu ya. Usia 3 tahun itu anak sudah bisa mengidentifikasi dirinya bahwa dia laki-laki ataupun perempuan gitu ya. Jadi kalau laki-laki berarti pakaiannya pakai celana gitu ya. Kita kasih gambaran mereka gitu, pakai celana, pakai peci atau pakai sarung. Jadi kita jelaskan dengan bahasa sederhana. Kalau yang perempuan gitu ya, kalau dia perempuan berarti kan pakai rok, pakai jilbab, jadi pakai identifikasi perempuan gitu ya, gitu. Kemudian eh, jadi kalau kalau dia sudah bisa mengidentifikasi dirinya gitu ya sebelum usia TK gitu ya. Jadi kan dia bisa bertingkah laku sebagaimana eh, gendernya seperti itu, sebagaimana jenis kelaminnya seperti itu. Jangan sampai gitu ya, kita tidak mempertegas jenis kelamin anak gitu ya, hingga kadang mungkin dia bingung gitu ya kadang. Pernah gitu anak saya juga kayak gitu ya. Jadi asal ditanya gini, mau jadi apa gitu, jadi bu dokter gitu. Saya lupa waktu itu jadi bu apa. Pokoknya pakai bu padahal dia laki-laki gitu. Jadi akhirnya saya gini, yaudah saya panggil Pak gitu kan. Jadi saya panggil Pak dia. Padahal anaknya masih kecil ya, saya panggil Pak gitu. Jadi untuk membiasakan dia gitu, saya panggil Pak gitu. Karena saya mengikuti waktu itu mengikuti metode yang diterapkan di TK anak saya gitu ya. Jadi anak saya waktu itu sempat TK gitu ya setahun. Jadi di TK itu dipanggilnya anak-anak TK itu dipanggilnya bapak dan ibu gitu ya. Jadi maksud gurunya itu ya maksud bundanya itu adalah supaya mempertegas sih, mempertegas tarbiyah jinsiyah dari anak-anak ini seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu gitu. Jadi lucu, memang lucu cuman oh ternyata maksudnya seperti itu gitu ya untuk mempertegas eh, mereka identitas jenis kelaminnya seperti itu ya. Kemudian apalagi yang perlu di usia dini yaitu bahasa ibu. Bahasa ibu itu adalah bahasa komunikasi sehari-hari gitu ya. Komunikasi sehari-hari di keluarga begitu. Yaitu kita kembalikan kepada keluarga gitu ya. Ada yang memang pakai bahasa daerah gitu. Ada bahasa Indonesia gitu ya. Ada bahasa Inggris mungkin gitu ya. Atau misalnya Chinese gitu ya. Itu ya kita kembalikan ke masing-masing keluarga gitu. Nah, bahasa ibu ini penting gitu. Kita harus tuntaskan eh, se- di usia dini gitu karena kalau dia tidak tuntas gitu ya, nanti dia akan kesulitan untuk mempelajari bahasa yang lain seperti itu ya. Jadi gimana sih caranya supaya kita tahu anak itu tuntas ya dia bisa mengungkapkan gitu ya, mengungkapkan, mengekspresikan eh, perasaannya atau dia mengekspresikan pemikirannya ataupun dia bisa berargumen dengan bahasa ibu itu secara lancar gitu, dan baik gitu ya. Jadi tidak asal ngomong gitu ya, tidak asal ngomongnya juga nggak asal-asalan begitu. Cuman dia bisa bertutur kata dengan baik dengan bahasa tersebut gitu. Karena nanti kalau tidak tuntas maka nanti akan terjadi kayak pas ya elek gitu ya gitu. Ini juga ada kasus juga gitu kan. Terkadang gitu ya. Ada seorang ibu gitu ya, misalnya anaknya belum lancar ngomong gitu ya, ataupun speech delay gitu. Ah, masukkan ke sekolah aja lah gitu. Masukkan PAUD aja lah, di TKN aja, mana tahu dia lancar gitu. Ya, bisa jadi lancar, bisa jadi juga enggak gitu. Karena memang kalau memang anaknya kasusnya speech delay gitu ya, dan speech delay ini penyebabnya juga beragam gitu ya, itu justru akan menjadi em, apa ya, anak itu jadi down gitu ya, karena dia belum tuntas gitu bahasa ibunya gitu seperti itu. Jadi eh, betul-betul perlu kita perhatikan gitu ya untuk aspek ini seperti itu. Kemudian, nah ini dia tentang tuntas motorik gitu ya. Ini juga sangat penting sekali gitu ya kita perhatikan di anak usia dini gitu ya bahwasanya eh,
kita lihat gitu ya di sini di piramida ini gitu ya. Usia akademik itu kan biasanya di usia SD ya, di usia SD gitu ya. Sebelum memasuki usia akademik gitu ya, untuk fase kognitif gitu ya, ada baiknya kita gitu ya untuk bisa menuntaskan motorik gitu ya, motorik anak gitu ya. Supaya apa? Supaya nanti saat SD gitu ya, saat dia sudah fasenya belajar gitu ya, udah mulai serius belajar gitu, dia tidak lagi eh, terganggu gitu ya perhatiannya. Nah, jadi di piramida ini gitu ya, dari mulai umur 2 bulan gitu ya, sensornya diaktifkan begitu. Ya, baik pencecap, ya rasa, penglihatan, pendengaran, penciuman, taktil atau peraba, terus kemudian vestibular. Vestibular itu keseimbangan ataupun proprioseptif gitu ya. Kalau vestibular normal gitu ya, nanti vestibularnya akan baik gitu ya di usia-usia 2 tahun atau 3 tahun gitu ya. Jadi vestibular itu seperti ini. Kayak misalnya kita apa ya gendong anak, kemudian kita ayunkan kayak pesawat main normal gitu ya. Dia nggak akan deg-degan. Kalau anak itu vestibularnya bermasalah gitu, saat kita ayun deg-degan gitu ya, jantungnya akan berdebar kencang dan gular gitu ya. Kemudian kalau proprioseptif menahan beban gitu ya. Bagaimana dia bisa menahan beban seperti itu. Kemudian ini kalau yang misalnya untuk motorik ini sebenarnya kan ada panduannya ya, panduannya. Itu panduan khusus gitu ya, checklist-checklist yang harus kita usia 0 gitu. Jadi per bulannya tuh ada gitu ya. Apa aja sih yang harus dicapai gitu untuk anak-anak usia misal setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu sudah ada tabelnya. Kita kalau misalnya nih ada sesuatu yang tidak tercapai di usia tertentu gitu ya, kita harus ini nih cari gimana nih solusi mulus sendiri gitu ya. Kalau misalnya tidak berhasil ya kita mau nggak mau harus ya minta tolongan seperti itu. Ya, ini untuk checklist-checklist perkembangan mungkin banyak ya di aplikasi-aplikasi itu sudah banyak gitu ya, aplikasi-aplikasi di Play Store gitu ya, banyak gitu ya. Insya Allah banyak itu. Kalau kita mau cari itu insya Allah dapat gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk tentang tuntas motorik gitu ya. Nanti untuk pendalamannya mungkin nanti kita bisa diskusi ya. Seperti itu. Dalam surah Ibrahim ya ayat maaf ini ayat 24 25 ya, maaf. Jadi pohon yang baik ya. Bahwasanya Allah itu akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit gitu ya. Dan pohon itu menghasilkan buah yang pada setiap waktu ya menghasilkan buah setiap waktu dengan izin Allah begitu. Nah, jadi anak dengan perkembangan yang baik itu adalah ya dia akidahnya kokoh gitu ya. Dia akidahnya kokoh, dia punya prinsip hidup yang baik seperti itu. Kemudian cabangnya menjulang ke langit gitu ya. Kemudian rasanya manis gitu ya. Sedap dilihat begitu ya. Akhlaknya baik seperti itu. Nah, itu semua bisa dimulai dari usia dini begitu ya. Ya kalau terlambat ya kita tetap berusaha gitu. Kita tetap berusaha untuk mengejarnya gitu ya. Dan juga ya kita berdoa gitu ya kepada Allah gitu untuk kita gitu ya supaya kita mampukan ya. Allah mampukan diri kita untuk tahapan perkembangan dan pertumbuhannya seperti itu. Karena memang eh, kalau memang tertinggal itu mengejarnya memang agak susah gitu ya. Perlu effort yang lebih gitu. Cuman bisa gitu. Insya Allah bisa seperti itu. Ya, materi gitu ya. Bisa selebihnya nanti kita diskusi gitu ya untuk memperdalam apa-apa yang selanjutnya saya serahkan kepada moderator ya untuk memimpin sisi diskusi kita pada malam hari ini. Sekian dari saya. Waalaikumsalam Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali Kak Ana. Ini rasa sedikit pemantik dari materi Kak Ana ini, tapi saya yakin teman-teman Bapak dan Ibu di sini mungkin sudah punya banyak sekali. Kalau ya, nah ini sudah muncul pertanyaannya. Ini mungkin saya izin bacakan ya Kak ya. Izin bertanya, bagaimana persiapan untuk yang masih single nih Kak? Jadi kalau misalnya kan tadi ini persiapannya mungkin masih harus pilih dulu jodohnya dulu gitu kali ya Kak ya. Nah untuk tapi mungkin kalau untuk dari persiapan dari masih single, kira-kira apakah mungkin tahapannya sama atau hal-hal yang eh, akan diperhatikan itu ada poin-poin khususnya nggak ya Kak kira-kira? Silakan Kak Ana. Ini kita mau kumpul dulu pertanyaannya atau mau dijawab satu-satu Kak Nggak apa-apa kira-kira? satu-satu dulu sambil Oh, jawab ini yang satu-satu. lain Oke, nanti silakan Kak. sambil ini ya menyiapkan pertanyaan. Oke, Baik, untuk baik yang silakan. single ya sebenarnya kan kemarin sudah kita bahas ya di bulan lalu ya bekal bekal seorang pendidik gitu ya. Cuman memang untuk yang single ya sebenarnya ini semua bisa gitu ya untuk bekal untuk yang single gitu ya. Untuk membuka mindset gitu ya bahwasanya sebagai orang tua tuh kita perlu belajar gitu. Learning by doing gitu ya. Kita tetap harus terus belajar begitu.
Nah, untuk yang lagi single ya itu, saya ingat gitu waktu itu, eh, waktu masih jadi mahasiswa ya, Murabi saya cerita tentang Ustazah Yoyo Yusro ya, yang beliau itu begitu menjaga kesehatannya gitu ya, kebugarannya dan kesehatannya gitu. Salah satunya adalah dengan menghindari makanan-makanan yang tidak sehat gitu ya, dan beliau sangat suka gitu ya makan sayuran gitu ya. Jadi terbukti gitu ya karena beliau menjaga kesehatan gitu ya dan bugar, ternyata beliau di Allah karuniakan anak jumlahnya 13 gitu ya. Jumlahnya 13. Wow, Masya Allah gitu ya. Waktu itu saya kemudian waktu beliau meninggal gitu ya, waktu beliau meninggal gitu ya, saya jadi makin penasaran gitu ya karena kan eh, kayaknya kok luar biasa gitu ya sosok dari beliau ini gitu ya, Ustazah Yoyo Yusro. Akhirnya saya coba cari gitu ya bukunya. Kebetulan memang ada bukunya gitu yang beliau tulis gitu ya, saya coba baca gitu ya, dan luar biasa gitu ya. Bagaimana beliau menjaga kehidupannya gitu ya, baik semasa sebelum menikah dan waktu menikah gitu ya, beliau menjaga itu semua seperti itu. Jadi kalau buat yang single ya saran saya adalah menjaga kesehatan karena itu memang sangat berefek bagi kesehatan reproduksi kita gitu ya. Kalau bisa dihindari gitu ya makanan-makanan yang berpengawet, kemudian makanan-makanan yang mengandung pewarna sintetis gitu ya. Kalau misalnya nih makan bakso gitu ya, kalau makan bakso saya biasanya polosan gitu ya. Saya biasanya polosan, nggak pakai sausnya, nggak pakai sambelnya juga gitu ya. Karena saya sambelnya itu karena bikin mencret gitu ya. Karena kan kita tahu ya kalau orang jualan itu kadang baksonya itu ya baksonya, kadang sambelnya itu dicor apa sambel yang kemarin ditimpa sama sambel yang baru gitu. Itu kadang yang bikin kita sakit perut gitu. Kemudian saus juga saya hindari gitu ya, saus-saus gitu yang merah-merah. Pokoknya yang saus-saus itu kan nggak sehat gitu ya. Apalagi saus-saus yang murah gitu kan, yang ingredientnya juga nggak nggak jelas gitu ya dari apa gitu ya. Gitu. Jadi perlu kita hindari. Kemudian minuman-minuman kemasan juga ya, minum-minum kemasan ya, pemanis buatan gitu kan, perasa sintetik gitu ya, itu juga perlu kita hindari gitu ya. Jadi kalau istilahnya Ustadz Zaidul Akbar tuh makan makanan yang dikupas gitu, jangan makan makanan yang dikemas gitu. Kita kurangin makanan-makanan yang dikemas seperti itu untuk kesehatan kita sendiri gitu, seperti itu ya. Jadi selain kesehatan gitu ya, persiapan-persiapannya ya yang seperti yang kemarin saya sampaikan itu adalah persiapan terkait akidah kita gitu ya. Karena kan memang untuk menjalani kemarin ya fase-fase itu ya akidah kita harus kokoh gitu. Karena memang akan banyak mitos-mitos yang berkembang gitu saat kita menjadi seorang ibu gitu ya. Mitos-mitos yang berkembang begitu. Kemudian juga tentang pemikiran kita gitu ya, fikroh kita juga kita harus luruskan gitu. Fikroh tentang apa gitu ya? Fikroh tentang keluarga yang Islam itu yang seperti apa begitu. Keluarga Islam itu yang seperti apa gitu ya. Yang jauh dari pemikiran-pemikiran yang liberal, jauh dari pemikiran-pemikiran feminis, jauh dari pemikiran-pemikiran penyimpangan yang lain gitu ya. Gitu. Seperti itu ya, kurang lebih seperti itu ya. Apa nanti kalau yang lengkapnya mungkin bisa disimak kajian yang bulan lalu seperti itu. Baik, terima kasih banyak Kak Ana. Mungkin dari penanya sebelumnya udah oke ya, udah jelas ya. Intinya mungkin, lebih poin ke jaga kesehatan dan mungkin bisa simak dari, kajian sebelumnya ya, Kak, ya. Kita lanjut dulu ke pertanyaan selanjutnya, ada dari Kak Desi Warni Huta Barat, yang dari Tapanuli Tengah. Nah, nanya tentang speech delay, Kak. Apa yang menjadi faktor utama penyebab anak speech delay? Gitu. Silakan Kak Ana. Baik, terkait speech delay ini sebenarnya faktornya sangat kompleks ya. Sebenarnya ini bukan ranah saya ya. Ini nanti kalau misalnya kurang puas bisa ditanyakan ke ahlinya ya, yaitu fisioterapis gitu. Biasanya fisioterapis itu atau dokter dokter tumbuh kembang ya, dokter tumbuh kembang atau fisioterapis anak gitu.
biasanya mereka akan bisa menjelaskan secara lebih detail gitu ya. Jadi speech delay ini kan kompleks ya gitu ya. Ini sangat kompleks sekali gitu. Jadi anak dikatakan speech delay itu jangan sampai gitu ya kalau kita menemukan anak yang speech delay kemudian kita langsung melebeli ibunya bahwa oh ibunya ini nggak pernah ngajak ngomong gitu, nggak pernah ini nggak pernah nggak sesederhana itu gitu, bukan nggak hanya itu gitu. Jadi untuk bisa ngomong gitu ya kita untuk bisa ngomong gini itu tuh berbagai syaraf itu eh, saling berkait gitu ya, terkait gitu, berbagai syaraf dan otot dalam tubuh kita gitu ya. Misal untuk kita bisa ngomong keras gitu ya, untuk kita bisa teriak, itu otot dalam kita gitu ya, otot di dalam kita di bagian dalam itu harus kuat gitu. Kalau kalau enggak nanti suara kita akan lemah lirih gitu ya. Kan kalau misalnya kita sakit gitu ya, kita lagi lemes gitu, kita kan susah gitu teriak ya, karena memang otot kita lagi lemah gitu. Ya, kita nggak bisa ngomong keras. Kemudian ada juga di oral motor sini gitu. Jadi eh, motorik motorik yang ada di oral gitu ya. Mana tahu ada gangguan gitu ya, apa ada pelemahan-pelemahan syaraf di sana gitu ya. Bisa jadi seperti itu gitu, ada kelemahan syaraf gitu. Jadi kemudian eh, ada juga gitu ya speech delay karena memang karena dia gangguan autis gitu ya. Kan autis itu kan bisa salah satunya dia speech delay gitu ya. Gitu. Bisa jadi itu atau bisa mengarah pada indikasi-indikasi yang lain gitu yang saya juga tidak tahu gitu ya. Yang sependek pemahaman saya itu gitu ya. Jadi karena memang dia lemah motoriknya gitu ya, makanya dia susah ngomongnya seperti itu ya. Makanya gitu ya, penting banget gitu ya untuk kita selalu senantiasa menstimulus anak-anak usia dini gitu ya untuk bisa bermain secara aktif gitu ya supaya memang motoriknya itu bergerak gitu ya. Kemudian, oh ya untuk makan gitu kan juga kan ada tahapannya ya empasi ya. Udah mulai bubur halus, kemudian dari mulai bubur saring gitu ya, kemudian bubur bubur halus, kemudian kita naikkan kembali teksturnya, naikkan gitu sampai akhirnya dia bisa makan nasi gitu ya, dan sampai bisa makan kerupuk gitu kan, makan kerupuk gitu ya. Jadi makan kerupuk itu baik gitu untuk menstimulus rahang anak gitu ya untuk bergerak seperti itu gitu ya. Kemudian juga dengan berbagai permainan ya. Kalau speech delay itu ada meniup balon, meniup gelembung, menyedot dan sebagainya. Itu untuk menstimulus oral motor gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya, sependek pengetahuan saya. Baik, Baik, terima kasih Kak Ana. Kita lanjut ya Kak ya. Ini pertanyaan datang dari Kak Fajri di Bangkalan yang lagi ngasuh dua balita nih kebetulan Kak. Mohon maaf sepertinya tadi kelewat. Selain 3 poin keimanan yang harus ditanamkan pada anak sejak dini, hal apa lagi kira-kira Kak dari aspek lain yang harus ditanamkan nih? selain poin, maksudnya Selain yang 3 poin kelewat itu, keimanan. ya maksudnya yang terlewat tadi yang apa ya maksudnya? Mungkin beliau ikutnya agak ke tengah tadi mungkin ya, Kak. Ada beberapa poin yang mungkin kelewat. Jadi selain poin keimanan gitu ya, yang harus Setelah ditanamkan keimanan pada, berarti ya. Tadi kan iya, ada bahasa ibu ya, tuntas bahasa ibu gitu kan. Bagaimana soal anak usia dini itu bahasa ibunya harus tuntas. Jadi bahasa ibunya harus tuntas gitu ya. Jadi dia jangan mempelajari bahasa lain gitu sebelum dia bisa fasih berkomunikasi di dalam keluarganya begitu ya. Kemudian ada penegasan terkait jenis kelaminnya gitu ya, laki-laki atau perempuan gitu yang akan mempengaruhi tingkah laku anak tersebut seperti itu ya. Bagaimana kita juga memperlakukan anak tersebut gitu ya. Kalau memang laki-laki kan kita harus melaki-lakikan anak laki-laki gitu ya. Kalau yang perempuan ya kita harus perlakukan seperti perempuan gitu ya. Eh, jangan sampai terbalik itu kan akan terekam oleh anak di nantinya gitu ya. Nantinya akan terekam dan dia akan bingung gitu. Seperti itu ya. Kurang lebih itu ya kalau kalau nggak salah itu yang tadi yang kita bahas ya. iya, Mungkin tadi nanti berarti bisa kalau memang terlewat yang itu bisa dilihat di rekaman nanti gitu. iya. Baik, terima kasih Kak Ana. Ini ada pertanyaan lagi nih Kak dari Alia Zahrul Azhari. Nah, beliau ini
Kebetulan seorang guru TK, Kak. Jadi di kelas beliau ada satu orang anak yang sangat luar biasa, sulit dibilangin. Jadi setiap memberikan nasihat itu ada selalu menjawab dan ada aja hal yang ataupun tingkah laku yang dilakukannya gitu. Nah, gimana ya Kak solusinya? Apakah ada faktor dari lingkungan keluarga Kak eh, mencirikan ada nggak kira-kira faktor dari lingkungan ataupun keluarga yang memang membuat anak ini jadi kayak kalau dikasih nasihat tuh jawab terus atau mungkin ada aja hal-hal yang dia lakukan gitu kan nggak mau diem misalnya mungkin misalnya seperti itu. Silahkan Kak Ana. Ini sebenarnya saya juga jawabnya juga bingung ya karena memang nggak kurang jelas juga apa kasusnya seperti apa gitu ya. Cuman kalau kita lihat anak TK gitu kan karena dia memang usia dini kan memang dia fase-fasenya aktif gitu ya. Memang fasenya sangat aktif gitu ya. Dan memang rentang fokus anak usia dini itu sangat pendek gitu ya. Dia nggak bisa eh, ber berjam-jam gitu ya kita suruh duduk diem gitu kan memperhatikan dulu nggak bisa karena memang rentang fokusnya tidak masih pendek gitu ya rentang fokusnya masih pendek gitu kan jadi ada yang bilang gini rentang fokus anak itu 1 menit kali umurnya jadi kalau 1 tahun berarti rentang fokusnya 1 menit gitu kan kalau 2 tahun berarti rentang fokusnya 2 tahun gitu kalau anak TK berarti kalau misalnya 5 tahun berarti rentang fokusnya ya 5 menit gitu ya jadi dia bisa memperhatikan secara penuh tuh 5 menit gitu untuk belajar ya. Beda kalau main gadget. Nah, kalau main gadget itu biasanya anak itu pasti bisa berjam-jam gitu ya, eh, nonstop. Itu beda ya. Ini kalau buat konteks belajar gitu ya, kognitif ya. Dalam konteks kognitif gitu ya, karena memang di fase usia dini itu kan dia masih fase motorik gitu. Jadi kenapa sih anak-anak itu selalu bergerak gitu? Karena dia melatih ototnya supaya nanti pada saat fase kognitif gitu ya, fase 7 tahun gitu ya, kognitif motoriknya sudah matang dan dia sudah siap gitu, siap menerima pelajaran-pelajaran di SD gitu ya, kognitif sudah siap gitu otaknya menerima pelajaran-pelajaran seperti itu. Jadi ini sebenarnya kasusnya saya juga nggak bisa klaim ini seperti apa anaknya, seberapa aktifnya, karena kan memang saya tidak melihat langsung, kemudian juga di kasus apa anak ini aktif gitu ya. Kalau misalnya pagi-pagi kan anak-anak misalnya masih duduk diam. Jadi kalau jam-jam udah jam agak siang, jam 10-an gitu kan udah mulai itu aktifnya luar biasa gitu ya. Karena kan memang dia udah mulai bosan gitu ya. Bisa jadi dia bosan gitu ya. Bisa jadi ada faktor-faktor yang lain seperti itu. Jadi sebenarnya bisa aja ditanya aja sama anaknya, kenapa? Kenapa kok lari-lari aja gitu atau pokoknya tanya aja diajak komunikasi aja kan anak TK sudah bisa menjawab gitu ya kita tanya aja gitu ataupun memang metode yang kita gunakan memang menurutnya nggak asik gitu ya nggak seru jadi dia pengen bikin keasikan sendiri gitu ya dengan dia mungkin lari-lari sana lompat sini seperti itu gitu gitu ya Iya, mungkin itu baik. ya saya nggak bisa jawab lebih gitu Iya, terima kasih Kak. Mungkin ini belum ada pertanyaan yang masuk ya, sambil kita tunggu. Mungkin ini MC yang izin nanya kali ya Kak ya. ya silahkan nggak apa-apa. Iya, tadi kasus anak TK yang menjawab, sebenarnya mungkin kita bisa melihat anak sekarang mungkin beda ya dari anak-anak tahun 90-an mungkin ya Kak. Ada banyak hal yang mempengaruhi dan itu menyebabkan perbedaan dari bahkan tingkah laku anak itu masing-masing gitu. Terlepas dari pengaruh lingkungan, apakah ini saya kebetulan terpikir apakah sebatas mana atau mungkin sebatas mana yang dikatakan anak-anak itu kalau kita nasehatin atau kita bilangin sesuatu misalnya jangan eh, jangan lari-lari nanti jatuh misalnya atau mungkin jangan mukul teman gitu misalnya ini. Kemudian dia ngejawabnya itu ya kalau dia biasanya kan kalau anak 90-an kalau dinasehatin gitu diem dulu ya, nggak berani menjawab atau membalas dengan perkataan yang lain gitu ya. Kalau anak sekarang mungkin ada beberapa yang kita lihat mau ngejawab kitanya satu kata, dianya satu paragraf misalnya mungkin seperti itu. Nah, sebatas mana kira-kira kewajaran yang memang dikatakan memang itu proses tumbuh kembang dari anak-anaknya seperti itu.
Itu gimana ya Kak kira-kira? Baik, kalau misalnya tadi ya, kalau misalnya anak-anak yang jawab itu, ini kan masih TK gitu kan, masih usia Iya. dini gitu ya. Jadi harusnya kita lebih longgar gitu kan. Gitu. Sekali lagi, karena kalau anak usia dini itu kita harus kasih kelonggaran gitu ya. Karena dia harus berkembang motoriknya gitu. Harus berkembang bahasanya, harus berkembang segala aspek itu harus berkembang. Jadi kita mungkin untuk misalnya untuk rentang tadi ya kembali ke rentang fokus gitu. Rentang fokusnya ternyata lima tahun ya lima menit gitu ya. Berarti kalau kita ngajarin sesuatu jangan lebih dari 5 menit gitu ya. Kalau misalnya lebih dari 5 menit caranya gimana? Ya kita break dulu gitu misalnya. Kita break dulu, kemudian kita lanjutkan lagi gitu. Jadi gitu kita cari metodenya gitu ya. Kita cari metodenya gitu. Insya Allah kalau guru TK insya Allah lebih paham gitu ya. Bagaimana cara mengalihkan fokus anak gitu ya, anak-anak TK. Kemudian kalau misalnya jawab-jawab terus gitu ya, jawab-jawab terus berarti itu anak berarti pinter dong gitu ya, pinter berdebat berarti ya kan. Itu kan kayak kayak sebuah apa ya? eh Ya kita bisa bilang ya bukan bakat sih ya, cuman memang mungkin bawaannya ya. Kita belum bisa bilang bakat itu karena kan dia masih kecil ya, masih usia dini gitu ya. Jadi mungkin memang bawaannya suka ngomong gitu kan. Mungkin kalau mungkin nanti dia pintar debat gitu ya. Jadi kita alihkan saja gitu ya. Terus kemudian kalau misal jawab-jawab terus gimana? Ya kita dengerin dulu gitu misalnya. Kita dengerin dulu, sudah selesai gitu. Sudah selesai ngomongnya gitu. Kalau belum selesai nanti ibu tunggu dulu gitu. Udah selesai gitu ya. Kalau udah selesai sekarang ibu yang ngomong. Gitu jadi gitu. Jadi kita pertegas. Jadi gantian ya, sekarang ibu yang ngomong, bahwasanya begini, begini, begini dan begini seperti itu. Jadi kalau misalnya tadi ya kayak melarang anak gitu. Jangan lari-lari nanti jatuh, jangan gitu. Nanti jatuh itu ada doa, jangan kayak gitu. Jangan lari-lari ya, tenang ya, tenang ya. Jangan lari-lari ya. Bukan jangan jatuh, nanti jatuh, jangan gitu gitu. Kalau nanti jatuh, itu ada harapan kan gitu. Jangan. Jadi kalau kalau misalnya orang sini sini duduk 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 sini gitu, duduk sini gitu. Gitu. Seperti itu gitu. Jadi dari apa menggunakan kalimat-kalimat positif dan jangan sampai kita keluar kata-kata seperti itu gitu ya. Kalau misalnya manjat gitu ya. Kadang kan kita parno gitu ya sama anak-anak yang sudah mulai manjat gitu. "Ih, jangan manjat manjat manjat, nanti jatuh nanti jatuh." Jangan kayak gitu juga gitu ya. Hati-hati ya, hati-hati ya. Kita gitu gitu kalimatnya kita ganti gitu. Hati-hati ya. Karena memang memanjat itu kan salah satu eh, fungsi vestibular gitu ya. Fungsi keseimbangan gitu. Karena kan ada juga anak-anak yang tidak berani dengan ketinggian ya gitu. Dan itu perlu gitu. Anak-anak itu bisa manjat tuh perlu gitu. Makanya kan kalau di TK tuh kan ada yang mainan yang bul apa yang manjat sampai sampai itu ya yang bentuknya bola besar itu ya bulat gitu kan. Ya, anak-anak tuh dilatih supaya bisa manjat sampai di puncaknya begitu. Nah, itu penting gitu untuk vestibularnya. Seperti itu. Jadi kita melihat memang kita perlu apa ya memahami perkembangan anak secara utuh gitu ya. Secara utuh gitu. Jadi supaya kita juga punya eh, pemikiran yang terbuka gitu ya terkait perkembangan anak itu sendiri gitu ya. Jadi tidak sedikit-sedikit melabeli anak gitu ya. eh, nggak bisa dibilang yang itu, yang ini. Gitu. Padahal dia masih usia dini seperti itu. Nanti kalau sebenarnya kalau untuk menertibkan anak, untuk mengatur anak dengan lebih tertib itu kan nanti ada fasenya ya gitu. Jadi menjelang dia 7 tahun gitu ya, atau udah 7 tahun gitu, saat dia sudah memasuki fase disiplin gitu, gitu sudah masuki fase latih gitu ya, fase latihan untuk sholat seperti itu. Ya, Oke, baik. Satu lagi boleh ya Kak? iya silahkan. Ini mumpung belum ada pertanyaan dari teman-teman, mungkin masih ngetik Iya nggak atau apa-apa, mungkin kita masih ngobrol-ngobrol aja. menyiapkan pertanyaannya. Gimana sih Kak kira-kira untuk anak usia dini itu, gimana cara ngenali kebutuhan emosional dari anak-anak usia dini? Kebutuhan Karena kan emosional. iya Maksudnya gimana nih? kebutuhan Lebih emosional. lebih bisa dirincikan lagi ya kebutuhan emosionalnya gimana? Misal anak-anak yang suka tantrum nih, yang mau tantrum nih misalnya gitu kan. Sebenarnya kalau dari beberapa referensi yang pernah saya baca, kita harus yang pertama, ini mungkin minta masukan ya kalau misal ada tips-tips dari Kakak yang mungkin lebih, yang udah pernah dilaksanain terus berhasil gitu ya. Kalau yang saya tahu, kalau anak lagi tantrum,
artinya kan dia sedang meluapkan emosinya. Ada hal-hal yang mungkin tidak terjelaskan oleh kata-kata gitu ya, tidak tersalurkan oleh kata-kata, dan kita harus terima itu sebagai bentuk emosi ataupun sebuah perasaan dari anak itu yang tidak terkomunikasikan dengan kalimat. Nah, setelah diterima, kemudian kita hanya berusaha untuk tenang. Kenapa? Karena memang itu bentuk dia menyalurkan emosinya, karena dia tidak bisa ngomong dengan kata-kata gitu kan. Nah, asalkan yang penting dia berada di posisi yang tempat yang aman, misalnya seperti itu ya, Kak. Nah, tapi kan nggak semua anak yang mungkin kita bisa lakukan treatment yang sama ya. Mungkin kalau ada beberapa yang saya perhatikan, beberapa orang tua yang bahkan kamu mau nangis, yang ada mungkin di tayangan di YouTube atau mungkin di ya di postingan-postingan Instagram kita lihat, iya, ya udah kamu nangis nanti kabari mama ya kalau misalnya udah selesai nanti, ya nanti mama datang lagi gitu, nanti sampein kalau udah selesai. Nah, dia nangis dulu, saya tuh udah gitu. Nah, kan nggak semua anak yang bisa, langsung dapat poin-poin ataupun dididik dengan cara yang seperti ini. Ada beberapa anak yang memang ngedengerin, maksudnya kita kita mau komunikasi aja dia masih mengeluarkan emosinya gitu ya. Sejauh pengalaman Kakak nih dengan kelima anak, kira-kira kalau lagi tantrum itu gimana cara mengenalinya itu dia sebenarnya mau apa sih gitu saat dia tidak bisa mengomunikasikan perasaannya sendiri lewat kata-kata. Baik, mungkin kalau untuk tantrum itu sebenarnya kalau pengalaman saya ya, itu setiap anak beda gitu ya. Tantrumnya beda-beda gitu. Tantrumnya beda-beda dan penanganannya juga beda-beda gitu ya. Jadi ada gitu, anak saya gitu, ada yang tantrum, kemudian saya gendong, kemudian saya tanya maunya apa, coba tunjuk gitu ya, karena kan belum bisa ngomong. Ada yang bisa nunjuk gitu ya. Ada juga yang dia tantrum guling-guling gitu ya. Oh, jadi beda-beda setiap anak. Jadi ada yang guling-guling gitu. Wah, ini agak beda ini. Jadi guling-guling dan tenaganya luar biasa gitu ya. Jadi, wah ini nggak bisa kan kita biarkan di lantai kan. Jadi kita bawa aja ke kasur dan dia guling-guling aja dah. Karena kan memang nggak bisa ditenangkan gitu ya. Nggak bisa kita stop gitu kan. Karena dia lagi emosinya lagi meluap, lagi jadi biarkan aja dia di kasur guling-guling guling-guling udah. Habis itu mereda gitu. Ada yang seperti itu gitu ya. Dan itu memang ada tipsnya memang kayak betul ya kayak gitu ya kita kita taruh di tempat yang aman dan biarkan aja dia guling-guling sambil teriak-teriak gitu ya. Kita perhatikan apakah dia akan membahayakan dirinya atau tidak gitu kan. Kita harus lihat itu gitu. Dan itu ternyata bisa gitu. Kemudian ada juga yang dia harus dipeluk gitu kan. Dipeluk habis itu disayang-sayang gitu. Kemudian ditebak ditebak apa yang membuat dia menangis gitu ya. Kenapa nangis? Itu ya apa direbut mainannya. Hmm, ya di sini pokoknya ada yang kayak gitu. Jadi berbeda-beda. Jadi sebenarnya memang eh, ke- memang ada tips-tipsnya ya. Cuman memang kembali kepada anaknya gitu ya. Kembali kepada anaknya gitu ya. Dan kita gitu ya sebagai orang tua kan kita punya punya feeling tersendiri ya terhadap anak kita gitu ya untuk memberikan treatment yang cocok tuh seperti apa gitu ya. Dan memang itu tadi jadi orang tua itu adalah learning by doing gitu ya karena kita langsung praktek gitu ya menghadapi anak yang seperti ini kita harus ngapain nih. Menghadapi anak yang begitu kita harus ngapain gitu jadi bener-bener mental kita itu bener-bener di ini ya di diuji gitu tiap hari seperti itu ya kurang lebih seperti itu ya jadi oh ya jadi kan kalau bahasa bahasa kasih itu kan ada 5 ya. Jadi kadang-kadang tuh ada anak yang eh, bahasa kasihnya itu ada satu tunggal gitu ya. Ada juga yang dua, ada yang tiga gitu ya. Kan bahasa kasih itu apa sentuhan fisik gitu kan. Kemudian quality time gitu ya, waktu yang berkualitas gitu kan. Kemudian ada juga apa tadi pelukan gitu ya, pelukan, kemudian bahasa, kemudian hadiah begitu. Jadi beda-beda gitu setiap anak itu. Ada anak kita yang dipuji itu langsung berbinar gitu. Ada juga yang dipuji itu dia malah dia nggak suka gitu ya dipuji gitu ya. Pasti gitu kan. Ada juga anak kita yang suka dikasih hadiah gitu ya. Jadi beda-beda. Jadi kita coba amati aja gitu. Anak kita cenderungnya seperti apa gitu aja. Cuman kalau masih kelas gitu ya.
Seperti itu. Pertanyaan lagi Kak dari Kak Fajri. Iya. Mohon tips cara kira Kak. Saya memang tidak mengalami baby blues ya. Jadi kalau baby blues saya amati ya. Jadi ini berdasarkan pengamatan, tidak sesuai gitu ya. Jadi ini kan sindrom setelah pasca melahirkan karena si ibu itu merasa gitu ya bahwa dirinya mampu gitu ya. Karena kayak atau mungkin dia tertekan faktor internal juga faktor kemudian setiap malam kita harus udah apa lanjut kita masih harus fokus sama anak-anak, kita harus menyusuin gitu ya. Nah, itu fase-fase yang sangat berat gitu ya di pekan-pekan awal melahirkan gitu ya. Dan suami gitu ya. Gitu. Jadi kalau suaminya nggak perhatian, suami itu ya ditambah lagi kadang kalau misalnya ada omongan-omongan dari keluarga yang nggak enak didengar, itu udah membuat sang ibu down gitu ya, gitu. Dan itu seharusnya suami yang bisa mengcounter itu semua gitu ya, karena memang kondisi ibu tadi sangat lemah gitu. Apalagi kita lagi nifas gitu ya, nggak sholat, nggak bisa beribadah gitu ya. Jadi benar-benar kondisinya sangat lemah gitu. Nah, untuk menghadapi baby blues gimana itu sebenarnya kita bisa tanya ke ahlinya aja ya ke psikolog gitu ya gimana cara menghadapinya gitu dan tentu saja ini perlu kerjasama dengan suami gitu jadi tidak bisa si ibu itu sendiri yang survive gitu nggak bisa karena dia lagi mengalami baby blues gitu ya jadi yang dia lagi nggak bisa ngapa-ngapain gitu karena dia lagi terperangkap pada perasaannya gitu dia lagi terperangkap pada pemikirannya bahwasanya dia tidak berpikir bahwasanya dia takut gitu ya tidak bisa mengasuh anak gitu gitu jadi eh, dan tingkat baby blues ini juga beda-beda kan gitu. Ada yang ringan sedang dan berat seperti itu jadi kalau untuk tips-tips mengatasinya saran saya sih untuk langsung tanya aja ke psikolog ya supaya dapat referensi yang lebih lebih ini ya lebih meyakinkan seperti itu ya mungkin itu kalau dari saya. Iya, luar biasa. Eh, Sebenarnya masih banyak pertanyaan mungkin ini ya. Termasuk saya sendiri sebenarnya masih banyak pertanyaan yang mau ditanyakan ya Kak. Karena pengasuhan anak usia dini ini apalagi kebutuhan setiap masa itu pasti berbeda-beda. Kemudian di depan kita itu rintangan atau mungkin em, banyak hal yang berbeda ya Kak. Pola hidup, sesuatu yang mungkin di lingkungan kita itu bisa saja dalam setahun 2 tahun ke depan itu banyak sekali perubahannya. Jadi mungkin pola asuh kita, kemudian cara kita mengasuh anak itu mungkin harus lebih ini ya Kak, nemu tips yang paling sesuai dengan kriteria anaknya gitu mungkin ya Kak. Nah, di sini ada satu pertanyaan lagi dari Kak Fajri juga nih Kak. Menjadi wanita tampaknya memang tidak mudah, tapi oh ini enggak pertanyaan, cuman memberikan satu pesan mungkin ya. Menjadi wanita nampaknya memang tidak mudah, tapi semoga Allah kasih pertolongan agar dapat menjadi versi terbaik sebagai seorang ibu dan istri. Amin. Mohon doanya, Ustazah. Mohon doanya, Kak. Iya. Insya Allah lah, banyak berdoa supaya kita memang apa ya selalu diberi mengarungi kalau nggak ada kita apa ya seperti itu. Jadi memang semuanya dikembalikan pada Allah memang. Gitu. Eh, Nih, dari situ berasal dan kemudian dari situ pula berakhirnya ya Kak. Hanya karena dengan itulah kemudian kita punya semangat yang kembali lagi tercharge. Kalau dipikir-pikir tiap-tiap orang pasti ada ujiannya masing-masing kan Kak. Cuman balik lagi kalau kata Allah kan tidaklah kemudian dibebankan kecuali bagi orang-orang yang sanggup. Kita pasti sudah disanggupkan dulu nih sebelum dikasih ya amanah ya Insya kan Allah Kak. gitu. Oke. Kalau begitu mungkin ada yang ingin bertanya juga boleh untuk pertanyaannya secara langsung. Oke, nampaknya tidak ada pertanyaan lagi, Kak. Mungkin langsung statement ya, Kak. Silakan, Kak Ana. Boleh. Alhamdulillah ya. Insya Allah semua sudah paham ya terkait eh, pendidikan anak usia dini itu ya lika-likunya. Jadi memang tadi ya seperti statement saudari kita tadi ya bahwasanya menjadi seorang ibu dan seorang istri itu memang tidak mudah gitu ya. Kita harus banyak-banyak berharap kepada Allah gitu ya. Teringat gitu ya surah An-Nisa itu. Surah An-Nisa ayat 14 gitu ya. Ya yang pernah saya sampaikan di
di kajian sebelumnya gitu ya, bahwasanya hendaklah kita takut gitu ya, hendaklah kita takut untuk meninggalkan generasi yang lemah gitu. Jadi hendaklah kita takut, artinya kita harus waspada, kita harus senantiasa untuk mengatasi rasa takut. Itu artinya kita dianjurkan oleh Allah untuk mengatasinya dengan mencari ilmu gitu, supaya ketakutan itu ya tidak apa ya, teratasi gitu ya, ketakutan itu teratasi gitu ya. Kita harus senantiasa mencari ilmu. Ilmu itu bisa jadi dari mana aja memang gitu ya, bisa dari kita ikutin seminar gitu ya, webinar, kita baca buku, kita tengok di Instagram yang terpercaya gitu ya. Dan juga jangan lupa gitu ya, kalau kita scrolling di medsos gitu ya, kita konfirmasi kepada orang-orang yang sudah berpengalaman. Dan ini sangat penting gitu ya, apalagi zaman sekarang gitu ya. Jangan sampai kita gitu ya semata-mata menjadikan medsos itu sebagai sumber satu-satunya gitu ya. Karena kan memang ada gitu ya sebagian orang tua yang sedikit-sedikit lihat referensinya ada internet, sedikit-sedikit referensinya internet gitu ya. Itu nggak salah, cuman kalau kita tidak konfirmasi kepada ahlinya, ataupun kita tidak konfirmasi kepada orang yang berpengalaman gitu ya, nanti jadinya malah tidak tepat gitu ya perlakuannya gitu terhadap anak kita ataupun keluarga kita ataupun kepada diri kita, seperti itu. Jadi hal-hal yang kita dapatkan gitu ya dari internet gitu ya, apalagi cuman status-status orang gitu kan, kita harus konfirmasi gitu, karena bisa jadi itu hanya sesuai untuk dia tapi tidak sesuai untuk kita, seperti itu. Dan jangan juga kita merasa baper gitu ya, iri gitu ya dengan postingan-postingan orang lain gitu di media sosial gitu ya. Karena kalau orang lain posting itu kan biasanya sudah terkondisikan gitu ya, tidak pada kondisi yang sebenarnya, seperti itu. Jadi kita jangan baper-baper juga gitu ya. Jadi memang tadi ya, generasi yang lemah tadi itu generasi lemah dalam hal apa? Dalam hal agama, dalam hal dalam hal hawa nafsu ya, yang kedua dalam hal hawa nafsu, dan ketiga dalam hal syahwat, seperti itu ya. Untuk mengatasinya gimana, kita harus belajar gitu ya, belajar pada referensi yang utama gitu ya, pada referensi yang meyakinkan, seperti itu. Kan banyak ya buku-buku parenting gitu yang ditulis para ulama gitu, ada gitu ya, ditulis para ahli-ahli agama gitu ya, para psikolog yang memang paham agama, seperti itu insya Allah banyak ya. Kemudian di ayat yang sama gitu ya, kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah dan juga untuk berkata yang benar, seperti itu ya. Bertakwa kepada Allah karena memang ya kita dalam mengarungi kehidupan ini ya, kalau kita tidak dilandasi takwa gitu ya, kita akan mudah tergelincir pada hal-hal yang tidak baik, seperti itu. Kemudian untuk berkata yang benar gitu ya, untuk dalam mendidik anak gitu ya, kita juga perlu perkataan yang benar gitu. Jangan sampai kita mendidik anak dengan kebohongan begitu ya. Ya sebagaimana banyak ya yang terjadi di masyarakat gitu ya, untuk seorang anak itu diancam dengan kebohongan gitu ya, ternyata nggak jadi gitu kan, ataupun diiming-imingi ya dengan kebohongan juga gitu ya. Padahal Imam Bukhari itu pernah menggagalkan sebuah riwayat gitu ya, karena perawinya itu pernah berbohong kepada hewan gitu, ya. Jadi hewan itu ditawari makanan tapi nggak jadi gitu ya, diiming-imingi makanan tapi nggak jadi gitu. Jadi sampai sebegitunya gitu ya. Imam Bukhari ya melihat perawi gitu ya, beliau melihat kesohihan sebuah hadis, seperti itu ya. Jadi mungkin itu saja ya penutup dari saya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang al-haqqu mirabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya Kak. Sebelum itu kita mau foto dulu ya, foto bareng dokumentasi kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman mungkin bisa untuk on cam sebentar, kita akan take foto. Oke.
Oke, yang belum oke mungkin bisa diaktifkan sebentar. Oke, baik. Ini saya yang Oke, ibu. baik. Ini saya atau saya aja? Oke, saya. Oke, saya. Oke. Ya. Sampailah kita sudah mungkin sudah banyak sekali ya kita dapat nasihat-nasihat, ilmu baru, dan banyak halnya yang mungkin yang hari ini kita karena memang sejatinya kita melihat bahwa ya untuk itu kita perlu mengupgrade terus pengetahuan kita, pemahaman kita terkait bagaimana sih sebenarnya harapan kita ke depan dengan menyesuaikan zamannya seperti itu. Karena memang kita lihat banyak sekali hal-hal yang mungkin menjadi kita sebagai peradaban yang mulia, mengingatkan tidak mudah tapi bukan berarti tidak bisa begitu ya. Selalu ada jalan insya Allah karena Allah akan amanahkan sesuatu hanya pada pundak-pundak terpilih, pundak-pundak yang Allah sudah kuatkan. Dan Allah sudah juga janjikan buat kita bahwa bersama dengan kesulitan itu pasti ada kemudahan gitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan hari ini bertambah satu ilmu baru buat kita, bertambah satu pemahaman baru buat kita bahwa ada beberapa poin yang mungkin sudah disampaikan oleh pemateri kita ke Ana. Dan mudah-mudahan bisa kita terapkan, pelan-pelan kita coba untuk sebarkan kepada orang lain. Mudah-mudahan ke depan kita bisa bertemu kembali ya di acara webinar-webinar lainnya yang dari Sakinah Family Club. Jadi jangan dilewatkan juga. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, teman-teman, kakak adik yang sudah berhadir, meluangkan waktunya untuk tetap setia ya, setia bermajelis ilmu walaupun secara virtual. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan, pahala dari sisi Allah dan kasih sayangnya. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Kakak, Bapak, Ibu, adik, dan semua yang sudah bergabung malam ini, saya mohon maaf apabila banyak sekali kekurangannya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan untuk bertemu kembali dalam keadaan yang sama-sama sehat dan keadaan yang lebih baik ke depan. Kalau gitu kita tutup saja Zoom kita ini. Saya mohon berkatu. Terima kasih banyak Kak Ya, Ana. sama-sama. Terima kasih semuanya.
Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam. Gak bisa on. Kan suaranya Kak. Gimana Bu? Ini lagi salah kayak kalau on. Salah ya? Iya suaranya Kak Mira ya. On cam langsung. Waduh, pasukannya ikut. MC-nya udah keluar duluan. Iya. Padahal saya mau nanya-nanya ya kan Bu. Kita mau nanya-nanya. Kayaknya harus ada serep itu. Iya maksudnya saya mau nanya-nanya sih. Ini siapa? Hardianti ini dia sudah nikah apa belum? Ya kan kayak gitu. Masuk lagi deh. Dia baru ikut ya? Iya, heeh, baru ikut. Nama ini ikut ya? Sebelah itu.